Dalam manajemen operasional, kualitas berarti perusahaan memastikan bahwa produk yang dihasilkan selalu memenuhi standar yang sama setiap kali diproduksi. Untuk Indomie sendiri merupakan produk makanan dengan skala jumlah produksi yang besar, maka dari itu menjaga kualitas adalah kunci utama. Kenapa sih kualitas jadi prioritas Indomie? Ya kan? Itu karena Indomie adalah produk makanan yang dikonsumsi oleh banyak orang setiap harinya, bahkan sudah diekspor ke berbagai negara. Jadi kalau kualitasnya naik ataupun turun, itu bakal bisa langsung kelihatan baik dari rasa, tekstur mie, sampai aroma bumbunya. Konsumen bisa langsung nilai dan itu bisa bikin berpaling ke merek lainnya. Maka dari itu, bentuk fokus konsistensi produk dan layanan Indomie terlihat pada standarisasi rasa dan teksturnya, quality control, kualitas bahan baku yang terjamin, layanan distribusi, food safety, dan terakhir mungkin ada sertifikasi. Jadi bisa disimpulkan bahwa dalam manajemen operasional, Indomie menempatkan kualitas sebagai produk yang bersaing dengan cara menjaga konsistensi produk dan layanannya. Konsumen membeli Indomie karena percaya rasanya selalu sama, aman, dan berkualitas. Itulah faktor-faktor yang membuat Indomie menjadi unggul di pasar mie instan. Buat Indomie, biaya itu jadi prioritas utama di dalam manajemen operasional. Soalnya mereka itu bersaing di pasar yang sangat sensitif banget sama harga. Walaupun beda 1000, biasanya tuh bikin konsumen pindah ke merek yang lain. Makanya Indomie itu harus bisa ngatur biaya produksinya seefektif mungkin, tanpa harus menurunkan kualitasnya. Mulai dari bahan baku, proses produksi, sampai distribusi. Semuanya tuh diatur biar tetap hemat, tapi hasilnya maksimal. Produksi. Indomie pakai sistem produksi massal dengan mesin yang otomatis berteknologi tinggi. Tujuannya biar waktu produksi itu lebih cepat, bahan bakunya terpakai pas, dan limbahnya bisa diminimalkan. Dengan mesin yang berkapasitas besar, mereka tuh bisa menghasilkan mie dalam jumlah yang sangat banyak, tapi dengan biaya per unit yang jauh lebih rendah. Selain itu, mereka juga tuh menerapkan lean manufacturing. Intinya menghilangkan hal-hal yang enggak perlu, kayak waktu tunggu atau pemborosan bahan. Rantai pasok atau supply chain. Indomie punya banyak pabrik dan distributor di berbagai wilayah, bahkan sampai ke luar negeri. Ini tuh ngebantu banget buat ngurangin biaya pengiriman, karena produknya dibuat lebih dekat dengan pasar. Mereka juga kerjasama langsung sama para petani dan supplier bahan, supaya harganya tetap stabil dan enggak gampang naik turun. Tujuan akhirnya tuh jelas. Produk Indomie yaitu produk yang berkualitas dengan harga yang tetap terjangkau. Indomie tuh pakai strategi cost leadership, alias jadi pemimpin pasar dengan biaya yang paling efisien. Dengan cara itu, mereka bisa jual produk murah, tapi tetap untung. Mereka bisa bersaing dengan merek yang lain, dan tetap bisa dijangkau sama semua kalangan. Indofood menjadikan kecepatan sebagai fokus utama dalam memenuhi permintaan konsumen. Perusahaan berusaha memproduksi dengan cepat agar stok tersedia di pasaran. Dalam situasi tertentu, permintaan Indomie akan meningkat seperti bulan Ramadan, musim hujan maupun saat pandemi. Indofood langsung menambahkan produksi dan mempercepat pengiriman. Dengan jaringan logistik yang luas, Indomie mampu menyebarluaskan Indomie ke seluruh daerah tanpa kendala. Dengan respon cepat ini, Indofood mampu menjaga ketersediaan produknya dan dapat memuaskan konsumen dan mempertahankan posisinya di pasar mie instan Indonesia. Dari segi operasi, Indomie sudah sangat fleksibel dalam menjalankan operasinya. Hal ini terlihat dari bagaimana kemampuan Indomie untuk menyesuaikan selera konsumen dan kebutuhan pasar di berbagai wilayah. Contohnya, di luar Pulau Jawa, Indomie goreng dijual tanpa adanya saus sambal dan bawang goreng, namun digantikan dengan cabai bubuk, yang menunjukkan bahwa Indomie memahami perbedaan selera konsumen pada tiap daerah.
Fleksibilitas ini juga terlihat pada segi produksi, di mana Indomie mampu menyesuaikan jumlah produksi dan permintaan pasar sehingga produknya tetap selalu tersedia. Dari kemampuan adaptasi inilah yang membuat Indomie mampu bersaing di tingkat internasional. Inovasi rasa. Indomie itu nggak cuma jualan mie instan, tapi juga jualan rasa dan pengalaman di setiap suapannya. Dulu pilihannya masih sangat sederhana, cuma ada rasa klasik kayak ayam bawang atau kari ayam. Tapi seiring waktu berjalan, varian rasanya tuh makin beragam. Dari ada rasa ayam geprek, rendang, seblak, mie goreng Aceh, sampai soto Lamongan. Semua ini tuh nunjukin kalau Indomie selalu ngikutin tren kuliner lokal, biar orang nggak gampang bosen dan tetap penasaran buat nyobain varian barunya. Bahkan, kadang mereka juga ngeluarin edisi spesial atau musiman yang bikin pengalaman makan mie instan jadi terasa lebih fresh dan seru. Lalu di sini ada inovasi produk dan kemasan. Indomie itu kan banyak rasa. Nah, sekarang ini Indomie bukan hanya mie goreng dan kuah biasa, di mana di sini ada versi lebih premiumnya seperti raw meat maupun Indomie Collection, yang dimana toppingnya ini benar-benar daging dan rasanya lebih wah. Lalu kemasannya ini dibuat makin keren dan praktis agar terlihat lebih modern dan gampang dibawa kemana-mana. Lalu selanjutnya ada inovasi, ekspansi Indomie ke luar negeri. Pasti sebagian kalian belum ada yang tahu kan, kalau Indomie ini udah go internasional. Bahkan produknya sudah terjual lebih dari 100 negara. Contohnya, ada yang dari Arab Saudi, dari Australia, bahkan sampai Amerika. Keren gak sih? Lebih kerennya lagi, Indomie ini mengeluarkan rasa sesuai dengan lidah orang setiap negaranya. Contohnya, di Afrika ini dia mengeluarkan rasa ayam pedas dari Afrika. Lalu di Timur Tengah dia mengeluarkan rasa kari khas dari sananya. Jadi ini buat temen-temen, Indomie ini bukan cuma ekspor produk, tapi juga jual rasa lokalnya yang disesuaikan dengan budaya setempat. Inovasi sosial. Indomie juga punya kepedulian tinggi terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Mereka tuh bukan cuma mikirin keuntungan perusahaan, tapi gimana juga bisa ngasih dampak yang positif buat banyak orang. Contohnya ya, Indomie kan sering turun langsung tuh biasanya, kayak buat bantu korban bencana alam. Terus dia tuh ngasih bantuan seperti makanan yang siap saji, kebutuhan pokok, dan dukungan logistik di daerah yang terdampak. One is the loneliest number that you